Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu pengawas hebat, perkenalkan saya Rosyid Mahmudi, pengawas SMP Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan berbagi praktek baik terkait dengan pengalaman saya ketika melakukan pendampingan sekolah. Adapun judul praktek baik saya adalah strategi pendampingan kepala sekolah dengan pendekatan multimedia dalam rangka meningkatkan capaian rapor pendidikan khususnya literasi dan numerasi. Adapun tujuan dari berbagi praktek baik ini adalah memberikan gambaran terkait dengan tahapan pelaksanaan pendampingan kepala sekolah untuk meningkatkan capaian rapor pendidikan. Keterbaruan atau novelty dari praktek baik saya antara lain meningkatkan pemahaman pengawas sekolah dalam melaksanakan siklus atau tahapan pendampingan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini sebagai bentuk transformasi peran pengawas. Yang kedua, sebagai inspirasi bagi teman-teman pengawas dalam membersamai kepala sekolah untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, sebagai alternatif bagi kepala sekolah maupun pengawas dalam upaya meningkatkan capaian rapor pendidikan yang bermuara kepada meningkatnya kualitas pembelajaran data didik kita. Bapak dan Ibu pengawas hebat, kita saksikan tayangan berikut ini. Berdasarkan data rapor pendidikan di sekolah binaan tahun 2023, rata-rata capaian literasi baru mencapai 72,13% dan capaian numerasi baru mencapai 50,84%. Capaian rapor pendidikan ini masih jauh dari harapan. Bila tidak segera diatasi, maka akan berdampak kurang baik bagi peserta didik. Untuk mengatasi itu, pertama yang saya lakukan adalah melakukan refleksi komitmen perubahan. Langkah awal untuk melakukan pemetaan strategi dan metode pendampingan. Berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh data peta komitmen perubahan kepala sekolah binaan. Dari 13 sekolah binaan diperoleh data bahwa kepala sekolah dalam kategori perubahan segera sebanyak 3 orang, penguatan perubahan sebanyak 6 orang, dan perubahan berangsur sebanyak 4 orang. Dengan melihat komitmen perubahan tersebut, maka metode pendampingan yang digunakan kombinasi dari metode coaching, consulting, facilitating, mentoring, dan training. Tahap kedua, pendampingan saat perencanaan program sekolah. Tahap kedua ini adalah pendampingan kepala sekolah membuat perencanaan berbasis data yang bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan sekolah berdasarkan data rapor pendidikan. Pada penyusunan program kegiatan sekolah ini diawali dengan kegiatan training di komunitas belajar kepala sekolah yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah. Di samping itu, juga dilakukan pendampingan di sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi sekolah. Masuk program terkait dengan memperbaiki karakter ya, membangun budaya itu bagi topik diskusinya. Kemudian kira-kira apa target indikator keberhasilan karakter kita tidak ini? Setidaknya kalau target tadi Pak, kalau hal ini sudah terrealisasi, mungkin dampak dari anggapan siswa ketika dalam PAN ataupun ketika dilakukan survei. Tahap yang ketiga, pendampingan saat pelaksanaan program sekolah. Pendampingan di sekolah juga menyesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan sebagainya sesuai dengan hasil pemetaan sebelumnya. Ada di antara sekolah yang dilakukan pendampingan pada saat peningkatan kompetensi GTK-nya, ada yang pada saat melaksanakan supervisi di kelas, saat pembimbingan perpustakaan, dan saat kegiatan pelaksanaan kegiatan lainnya.
Tahap 4, pelaporan hasil pendampingan. Capaian rapor pendidikan tahun 2024 ini telah menunjukkan progres kenaikan yang cukup signifikan. Di samping itu, pada tahun 2024 ini, sekolah telah mengembangkan perpustakaan digital berbasis Google Site. Juga memiliki web sekolah sebagai sarana untuk berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak ke sekolah kita ini yang telah memberikan bimbingan atau penyuluhan atau sebagainya macam lah ke sekolah kami, dan kadang-kadang menjadi sumber nih untuk kami, saya khususnya sebagai kepala sekolah dan untuk guru-guru, sehingga sekolah kami ini bisa lebih maju dari sebelumnya berkat binaan Bapak. Dengan pendampingan melalui pendekatan coaching, training, dan consulting yang Bapak lakukan, alhamdulillah lebih memacu saya untuk bekerja lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherman, Kepala UPT SMP 4 Lintobu Utara. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni kepada pengawas satuan pendidikan, yaitu Bapak Rashid Mahmudi, yang telah mendampingi saya selama saya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pengawas satuan pendidikan, yaitu Bapak Rashid Mahmudi, yang telah memberikan pendampingan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan atau menjalankan tugas saya selama menjabat sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah juga saya sampaikan berkat teknik coaching yang dilaksanakan oleh pengawas satuan kepada saya, sehingga bisa menggali potensi yang ada pada diri saya. Puncaknya dari keberhasilan tersebut dapat terlihat pada rapor pendidikan atau rapor sekolah di tahun 2024 ini, di mana sekolah saya alhamdulillah mendapatkan nilai berkemajuan baik hingga mendapatkan dalam bentuk reward dari pemerintah, yaitu BOS kinerja. Bapak dan Ibu pengawas hebat, sebagai penutup dari berbagai praktek baik ini, bahwa satu, kita sebagai pengawas perlu menyadari bahwa pendampingan yang sistematis, terencana, dan tepat ini adalah kunci keberhasilan dalam membersamai kepala sekolah. Mari kita sama-sama berkomitmen, berinovasi untuk mendukung proses perbaikan ini demi kemajuan kualitas pembelajaran peserta didik anak-anak kita di sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.